Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini seharusnya adalah jadwalnya Ustadz Abu Salman, Ustadz Maryadi hafidhahullah ta'ala, yang telah rutin membahas tahsin. Akan tetapi karena beliau sedang safar sehingga tidak bisa hadir di kesempatan kali ini, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa melengkapi pembahasan kita yang kemarin dari tema Tahukah Antum, dan mudah-mudahan kekosongan ini atau pengganti kekosongan ini akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Terlebih yang kita bahas adalah perkara yang terkait dengan kita dan juga terkait dengan ibadah yang kita laksanakan. Dan bagi jamaah yang datang dengan niatan ingin belajar tahsin, maka semoga dicatat sebagai amal kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan pernah luput dari catatan malaikat, sekecil apapun kebaikan dan kejelekan tersebut. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan kepada kita apa itu kebaikan, apa itu kejelekan, mana yang termasuk perbuatan saleh, mana yang termasuk perbuatan yang tidak saleh, tidak baik. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang memiliki niat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun belum sempat dilakukan, belum sempat diamalkan, ya, seperti yang kita datang untuk kajian tahsin tapi tidak terlaksanakan karena adanya suatu uzur. Apa kata Rasulullah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Ya, satu kebaikan yang sempurna. Itu baru niat, belum sempat
kerjakan. Itu sudah dapat satu kebaikan kamilah, sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Lalu kalau ada yang berkeinginan menunaikan suatu kebaikan, lalu kemudian kebaikan tersebut terlaksana, katabahullahu azza wa jalla indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Kata Nabi SAW, maka pahalanya di sisi Allah bisa menjadi 10 pahala, bahkan bisa menjadi 700 kelipatannya, bahkan ad'afan katsirah, dengan berlipat-lipat ganda. Niat memiliki kebaikan, kemudian kebaikan tersebut terlaksana, kebaikan itu dilakukan, maka akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada pula yang berlipat-lipat ganda, tergantung daripada keikhlasan yang telah dimiliki oleh pelakunya. Wa in hamma bisayyi'ah, kalau ada orang yang berkeinginan berbuat jahat, melakukan kejelekan, falam ya'malha, lalu karena sesuatu dia tidak jadi mengamalkannya, mungkin ingat Allah kemudian tidak jadi dilakukan, mungkin ingat azab Allah kemudian tidak jadi dilakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka kejelekan, niat kejelekan tersebut yang kemudian dibatalkan karena Allah, maka akan dicatat satu kebaikan sempurna. Bayangkan kejelekan, orang punya niat jelek namun tidak dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Mungkin ada orang yang datang ke masjid pengen tukeran sandal, tapi tidak ngomong sama yang punya. Nyolong sandalnya dari rumah jelek, dibawalah pulang yang bagus. Tapi ketika ingat hadis ini kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka niat jahatnya tadi karena diurungkan karena Allah, maka kemudian menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia sampai melakukan kejahatan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah akan mencatat sebagai satu kejelekan saja, satu dosa. Bayangkan perbedaan yang jauh dari dosa dan kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha belas kasih. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kembali membahas tema tahukah antum. Dan ini insyaallah sebagai pelengkap dari apa yang kemarin kita sampaikan. Tahukah antum bahwa berwudu sebelum mandi janabah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Tahukah antum bahwa berwudu sebelum mandi janabah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan mandi janabah, yang ini juga penting untuk kita ketahui, apalagi kita mungkin masih aktif melakukan penyebabnya. Maka yang masih aktif ini harus mengetahui ilmunya agar tatkala dia mandi benar-benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga terkait dengan ibadah kita setelah itu, yaitu salat. Kalau mandi janabah kita tidak beres, maka berarti hadas besar kita belum terangkat, belum hilang. Dan kalau itu belum hilang, maka kalau digunakan untuk salat maka jelas tidaklah sah. Oleh karena itu penting mempelajari tentang wudu, pembatal wudu, kemudian mempelajari mandi janabah, bagaimana caranya,
dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita sampaikan dua cara wudu sebelum mandi janabah, dan nanti dalam perjalanan penjelasan insya Allah akan kita temui di situ. Maka poin pertama yang akan kita bahas adalah sebab-sebab mandi janabah. Jadi mandi janabah adalah yang mandi disebabkan karena sesuatu. Jadi bukan ujuk-ujuk mandi janabah, tidak. Tapi karena ada sesuatu, kemudian dia harus mandi janabah. Adapun mandi yang biasa kita lakukan yaitu mandi adat, mandi biasa, mandi kebiasaan, dan bukan mandi yang disebutkan atau yang akan nanti kita bahas. Dan yang akan kita bahas adalah sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, selain yang nanti kita sebutkan, berarti di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi yang kita bahas adalah sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama wajibnya mandi janabah. Kemudian sebelum kita masuk, seperti yang kemarin kita sampaikan, ini bukanlah pembahasan yang tabu, ini bukanlah pembahasan yang saru, akan tetapi ini adalah ilmu yang harus kita ketahui. Sehingga nanti kok ada mungkin sedikit pembahasan yang agak mungkin kita anggap tabu, maka abaikan tabunya, ambil ilmunya. Ya, karena kalau kita tidak tahu, ya itu tadi, kita akan memiliki masalah yang besar dalam hal ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab seseorang mandi janabah adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Dengan cara apapun keluarnya, asalkan cairan itu keluar, maka wajib mandi janabah. Ya. Jadi bagaimanapun keluarnya cairan tersebut. Mungkin tidak perlu saya perpanjang apa saja yang menyebabkan air mani itu keluar. Insya Allah kita sudah paham. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan jika keluarnya adalah karena sakit atau karena kedinginan, maka tidak wajib mandi janabah. Ini sebagian pendapat. Ya, tapi mungkin kita bulatkan, bagaimanapun cara keluarnya tetap mandi janabah, sekalipun itu karena sakit atau karena kedinginan. Ya, karena mungkin dengan dingin yang sangat atau mungkin sakit yang parah mungkin, maka akan keluar dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di situ juga dibahas oleh para ulama. Sehingga karena keluarnya karena sakit dan juga karena kedinginan, maka ada yang berpendapat itu tidak wajib mandi janabah karena keluarnya itu tidak terasa nikmat. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Adapun mimpi, maka karena ada hadis yang menerangkan secara jelas, maka selama itu keluar airnya, maka mandi janabah. Jadi kalau kita bulatkan, apapun atau bagaimanapun cara keluar air tersebut atau cairan tersebut, maka wajib mandi janabah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keluar dari tempat itu sebenarnya tidak cuma mani, tapi ada di sana yang namanya madhi. Kemudian juga ada wadi. Ya, wadi. Wadi itu bukan lembah ya. Jadi bukan yang keluar dari situ lembah, itu bukan. Wadi, ada wadi. Itu biasa keluar kalau habis kencing. Ya, cairan yang keluar habis kencing, dan itu najis.
Ya, oleh karena itu kalau kita kencing memang harus benar-benar dituntaskan, kemudian dibersihkan dengan baik. Ya, karena biasanya kita sudah habis kencing akan ada keluar sedikit, mungkin terasa, mungkin tidak. Itu cairan yang namanya wadi. Adapun madhi, maka ini biasanya keluar ketika akan berhubungan suami istri atau mengingat hal-hal yang seperti itu, maka ini biasanya keluar. Dan itu apa? Itu juga najis, maka keduanya harus dibersihkan. Jadi tidak mewajibkan mandi janabah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara dalilnya adalah nanti bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Al-Maidah ayat 6, An-Nisa ayat 43. Ya, disebutkan di situ ada kalimat junub. Ya, kalimat junub. Dan itu disepakati oleh para ulama itu sebagai kewajiban seseorang untuk mandi janabah. Atau adapun dalil, maka Rasulullah pernah mengatakan innal ma'a minal ma'. Ya, innal ma'a minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Itu kalau arti secara letterleknya. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya adalah sesungguhnya mandi dengan air, maksudnya mandi besar dengan air itu disebabkan karena keluarnya air, yaitu cairan mani. Jadi ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama akan wajibnya mandi janabah seseorang ketika keluar air mani. Baik itu dengan hubungan suami istri atau mungkin dengan mimpi, ya, maka di situ ya mandi janabah. Yang kedua, sebab yang mewajibkan seseorang mandi janabah adalah, mohon maaf, bertemunya dua kemaluan. Ya, walaupun tidak keluar air mani. Tadi sudah kita sampaikan, ya, ini bukan tabu, ini bukan saru, tapi ini harus kita ketahui. Bertemunya dua kemaluan sekalipun tidak keluar air mani. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, patokannya adalah kalau kedua, mohon maaf, saya istilahkan senjata. Kalau kedua senjata itu bertemu, ya, kalau kedua senjata itu bertemu, maka wajib mandi sekalipun tidak keluar airnya. Ya, sekalipun tidak keluar airnya. Ini kalau apa? Berhubungan suami istri. Itu patokannya kalau bertemu. Ya, kalau ulama itu mengistilahkan, walaupun mungkin bukan ulama, gayung atau ember itu masuk ke sumur. Ya, jadi kalau udah masuk, walaupun tidak keluar, maka ini harus apa? Mandi janabah. Tapi kalau mimpi, apapun mimpinya, tapi kalau bangun tidur kok basah, dan itu bukan ngompol, dan ini adalah air mani, maka harus apa? Mandi. Apapun mimpinya. Misalnya mimpi ketemu genderuwo, nanti keluar itunya, maka harus apa? Harus mandi janabah. Beda kalau ngompol ya, kalau ngompol enggak harus mandi. Bukan mandi janabah, tapi memang kalau mandi biasa ya karena biar hilang najisnya. Tapi bukan mandi janabah. Jadi kalau mimpi patokannya adalah bangun tidur itu ada air atau enggak, ada cairan mani atau tidak. Kalau tidak ada, sekalipun mimpinya adalah mohon maaf berhubungan, maka tidak apa? Tidak mandi janabah, karena tidak ada apa? Air setelah bangun tidur, tidak cairan. Tapi kalau keluar cairan itu, cairan mani, tapi sekalipun mimpinya adalah bukan berhubungan, maka harus apa? Mandi janabah.
Suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi, tapi saya tidak tahu mimpinya apa. Tapi ketika saya bangun ada al-balal, ya, cairan mani. Maka apa kata Rasulullah? Maka kamu wajib mandi. Ya, kamu wajib mandi." Kemudian ada yang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi, tapi ketika saya bangun tidak dapatkan cairan tersebut." Maka kata Rasulullah, "Berarti kamu tidak wajib mandi." Ya. Jadi kalau masalah mimpi basah, maka apakah itu keluar air mani atau tidak, itu adalah patokannya. Tapi kalau berhubungan suami istri, maka yang penting gayung itu masuk ke ember, selesai sudah. Berarti nanti harus apa? Mandi. Dapat air apa enggak nanti pas keluarnya. Ya, itu patokannya adalah ketemu. Ya. Karena mungkin ada di antara kaum muslimin yang mereka seperti itu, tapi nggak keluar air, makanya kemudian mereka nggak mandi janabah. Padahal mereka harusnya mandi janabah. Makanya ini yang penting kita sampaikan agar tahu bahwa ternyata nggak keluar pun yang penting gayung itu masuk ke ember, dapat air ataupun tidak, maka wajib mandi janabah. Jadi ini apa? Wajib mandi janabah. Ini yang kedua, ya, yaitu bertemunya dua senjata tersebut, ya, sekalipun tidak mengeluarkan rudalnya, ya, mengeluarkan tembakannya. Yang penting ketemu, masuk. Yang ketiga, ketika berhenti darah haid dan nifas. Ketika berhenti darah haid dan nifas. Maka ketika seorang muslimah, seorang wanita telah selesai masa haid dan nifasnya, maka wajib mandi janabah. Kemudian yang keempat, orang kafir yang masuk Islam. Ya, orang kafir yang masuk Islam, maka dia harus atau wajib mandi janabah. Kemudian yang kelima, karena kematian. Ya, karena kematian. Maksudnya memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu mirip seperti mandi janabah. Dan ini kewajiban bagi yang masih hidup. Ya, ini wajib hukumnya. Kalau tidak dimandikan jenazah itu, maka berdosa seluruh kampung atau warga tersebut. Adapun selain ini yang tadi kita sebutkan, maka di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya adalah mandi Jumat. Itu ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau kita memilih, maka lebih baik mandi daripada tidak. Kecuali kalau kondisi tertentu. Misalnya pulang kerja sudah mepet sekali, tidak mungkin untuk mandi, ya, maka boleh wudu saja kemudian datang ke masjid. Boleh, dan salat Jumatnya sah insyaallah. Tapi kalau yang mau bagus adalah mandi, ya. Walaupun di situ ada silang pendapat antara wajib dan sunnahnya. Kemudian juga mandi hari raya. Ini sama seperti Jumat, baiknya adalah mandi. Kemudian juga mandi apalagi Pak? Setelah memandikan jenazah. Dan yang lainnya ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua tadi tentang wajibnya penyebab wajibnya mandi janabah. Yang kedua, rukun mandi janabah. Rukun mandi janabah.
Yang pertama niat. Yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ya, itu rukunnya. Adapun wudu, ya, wudu sebelum apa? Mandi janabah itu hukumnya sunnah. Andaikan ditinggalkan maka tidak mengapa. Tapi kalau dilakukan maka lebih sempurna. Ya, ini poin yang kedua, rukun mandi janabah. Pertama niat, yang kedua apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, poin yang ketiga, tata cara mandi janabah. Yang pertama, mandi yang cukup. Ya, mandi yang cukup. Yaitu dengan terpenuhinya dua rukun mandi, niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, ini mandi yang cukup. Oleh karena itu kalau ada hujan, lalu kemudian seseorang sedang junub, maka dia boleh berniat kemudian keluar hujan-hujanan dengan meratakan seluruh air hujan itu ke tubuhnya, maka itu sudah sah sebagai mandi janabah. Atau seseorang berniat mandi janabah kemudian memasukkan dirinya ke dalam sungai atau ke dalam telaga atau ke dalam kolam. Ya, kolam renang, jangan kolam buaya. Ya, atau kolam yang lainnya, ya, yang aman. Ke laut misalnya, ke pantai, maka ini sah. Ya, jadi sudah pas junub, ada niat untuk apa? Mandi janabah, maka tinggal masuk ke tempat air yang besar. Maka ini dikatakan dengan mandi yang cukup. Yang kedua, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna. Yaitu dengan memenuhi rukun mandi ditambah berwudu atau ditambah sunnah-sunnahnya yaitu berwudu. Ini yang sempurna. Ya, ini yang sempurna. Dalilnya panjang. Terkait dengan mandi yang sempurna ini, yang pertama dari Aisyah, yang kedua dari Maimunah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, istri-istri Rasulullah itu memiliki peran penting sekali dalam agama kita. Salah satu di antaranya adalah mereka menginformasikan bagaimana ibadah beliau di rumah yang tidak diketahui oleh para sahabat yang ada di luar. Terkait dengan masalah mandi, masalah berhubungan suami istri, masalah Rasulullah di rumah, bahkan masalah Rasulullah sering membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga, itu juga para istri-istri Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Ya, mungkin kita fahamnya cuma Rasulullah itu ke masjid,
membimbing para sahabat dan sebagainya. Tapi ternyata Rasulullah di rumah itu juga membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mungkin seperti mencuci piring dan sebagainya. Walaupun terkadang di antara kita gengsi, wong lanang kok olah-olah, wong lanang kok nyuci piring dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mencontoh Rasulullah, maka beliau membantu istri-istrinya dalam rumah tangga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah, bada'a fa ghassala yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Kedua telapak tangan ini. Mencuci kedua telapak tangan. Tsumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu akan salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian setelah itu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, fayukhallilu biha awsula sya'ri. Kemudian beliau menyela-nyela kepalanya atau rambutnya, digosok. Tsumma yasubu ala ra'sihi thalatha ghurafati bi badanihi. Kemudian beliau menyiram air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini beliau pakai tangan, jadi diambil, kemudian dari kanan, kemudian diambil, kemudian yang kiri, kemudian diambil, baru yang tengah. Ini kalau kita mau pakai tangan, mungkin kita memakainya adalah gayung biasanya. Tsumma yufidul ma'u 'ala jaldi kulli. Kemudian beliau mengguyur ke seluruh tubuhnya. Ini hadis dari Aisyah. Hadis dari Maimunah, dan ini adalah tambahan atau sebagai pelengkapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencucinya sebanyak 2 atau 3 kali. Marrataini aw salasan. Jadi dituangkan, kemudian dicuci sebanyak 2 atau 3 kali. Fa afragha bi yaminihi ala shimali. Kemudian beliau memasukkan dengan tangan kanannya, beliau memasukkan tangan kanannya untuk mengambil air, kemudian ditaruh di tangan kiri. Fa ghassala madaqirahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma dallaka yadahu bil ard. Kemudian setelah mencuci kemaluannya, beliau menggosokkan tangan kirinya ini ke tanah, atau ke lantai, atau ke tembok, atau ke tempat yang lain. Dan kata para ulama, ini bisa dengan sabun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan najis ketika tadi mencuci kemaluan. Kemudian beliau madmadha wastanshaqa, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Artinya beliau berwudu, berwudu. Setelah itu kemudian beliau menyiramkan gayungnya ke air, ke kepala 3 kali. Kemudian digosok-gosok. Kemudian setelah itu baru diguyurkan ke tubuh seluruhnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi janabah beliau mencuci kedua telapak tangannya dulu. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Setelah itu kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, setelah mencuci kedua tangan, maka beliau mencuci kemaluannya, ambil air lagi, kemudian mencuci
kemaluannya. Setelah itu tangannya digosok-gosok ke lantai atau ke tembok dan sebagainya, atau kalau kita mungkin pakai sabun dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Ya. Setelah beliau berwudu, beliau mengambil air yang sedikit kemudian digosok-gosokkan ke kepalanya, ke rambutnya, sampai ke dasar, ya, ke dasar kulit kepala, ya, sampai kulitnya kepala ini kena. Jadi biar airnya itu merata. Kemudian setelah itu beliau mengguyurkannya 3 kali, kepala tok, ya, kepala saja. Kemudian setelah itu beliau mengguyurkan badannya dimulai dari sebelah kanan 3 kali, 3 kali. Kemudian kiri 3 kali, 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan seluruhnya. Ya, beliau mengguyurkan seluruhnya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Jadi wudunya Rasulullah sempurna di awal. Jadi kaki di awal sudah dicuci. Sudah dicuci. Terus setelah cuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan, setelah itu berwudu sempurna sampai kaki. Ya, sampai kaki. Maka ini cara yang pertama berwudu dalam mandi janabah, yaitu sempurna wudunya. Adapun di hadisnya Maimunah, maka Rasulullah ketika berwudu itu cuma sampai kepala. Ya, pas sampai kepala, maka kemudian beliau mengambil air untuk digaruk-garuk di kepalanya agar air itu sampai, kemudian diguyur sendiri 3 kali kepalanya. Kemudian baru setelah itu mandi, menyiram bagian yang kanan 3 kali, menyiram bagian kiri 3 kali, kemudian seluruhnya dibasuh semua. Kemudian setelah itu beliau pindah tempat, dan di tempat yang baru itulah kemudian beliau mencuci kakinya. Nah, ini cara berwudu yang kedua dalam mandi janabah, yaitu kakinya terakhir. Mencuci kakinya itu terakhir. Jadi tidak berbarengan. Dan kata para ulama, kedua cara ini boleh dilakukan. Silahkan mau wudu secara sempurna dulu, atau kalau tidak, ya tadi wudunya bagian kaki itu dibasuh di bagian terakhir. Kenapa Rasulullah pindah? Ya, karena ketika itu tempat mandi beliau mungkin pasir, ya, atau mungkin airnya tergenang, ya, sehingga kalau mandi mungkin ya digerujuk atas, bawahnya kotor. Makanya kaki beliau yang terakhir itu dicuci pas nanti beliau pindah tempat, sudah keluar dari kamar mandi mungkin baru kemudian dicuci di luar tersebut, di tempat yang di situ sudah ya netral, tidak ada air dan sebagainya. Tapi intinya kedua hal tersebut ini boleh dilakukan, cara wudu di atas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan cara mandi wanita, maka cara mandi wanita sama seperti cara mandinya laki-laki. Ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, sama. Berbeda halnya dengan ketika berwudu. Ya, berwudu ketika mengusap kepala. Apakah seorang wanita yang rambutnya panjang sampai belakang harus ya sampai ke bawah? Ya tidak, cukup sampai sini dikembalikan lagi. Jadi tidak perlu sampai ke rambut-rambutnya yang bawah. Tapi kalau untuk masalah mandi maka sama. Karena ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan innan nisaa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya wanita itu ya sama seperti laki-laki, enggak ada bedanya. Hanya di sisi-sisi yang lain yang berbeda. Jadi wanita itu juga sama dengan Sama dengan laki-laki dalam cara mandi janabah. Hanya saja yang membedakan mereka mungkin dalam masalah mandi ketika selesai dari haid atau nifas. Setelah selesai dari haid misalnya, maka ini beda. Ya. Di antara perbedaannya adalah kalau mandi haid maka kepang rambutnya harus dilepas. Ini untuk wanita ya, wanita yang mengepang rambutnya ketika mereka mandi janabah maka harus dilepas. Tapi kalau mandi janabah yang bukan mandi haid maka tidak perlu. Jadi kalau mandi janabah wanita nggak perlu dibuka kepang rambutnya. Tapi kalau mandi janabah untuk haid maka harus dibuka.
Kemudian juga kalau wanita mandi janabah setelah haidnya, maka lebih baik mereka memakai sabun atau pembersih yang lain. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa sampo dan sabun itu bukan rukun dari apa? Mandi janabah. Andai kan ada orang yang mandi janabah tanpa pakai sampo dan sabun, hukumnya apa? Sah. Jadi tidak perlu pakai sabun dan sampo. Itu kalau dikatakan perlu atau tidak perlu. Tapi kalau mana yang bagus ya pakai sampo, pakai sabun itu yang bagus. Ya, pakai sampo dan sabun itu yang bagus. Tapi andai kan tidak pakai, maka sholat apa? Mandi janabahnya juga tetap sah. Tapi berbeda dengan wanita yang sedang apa? Selesai dari haidnya, maka kalau dia mandi hendaknya pakai sampo dan sabun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang lain yang biasanya timbul di mandi janabah ini adalah bagaimana kalau ada orang yang kentut atau buang air kecil atau bahkan buang air besar di sela-sela mandi janabah. Jadi pas lagi mandi janabah kok kroso pipis, nggak bisa ditahan, maka harus pipis misalnya. Bagaimana status mandinya? Maka kata para ulama, mandinya sah, tapi wudhunya batal. Ya. Jadi pas tengah-tengah mandi belum selesai, rasa pipis, kemudian pipis, atau bahkan kentut, atau BAB. Jadi udah mau selesai nongkrong dulu misalnya. Ya. Maka seperti bagaimana? Maka wudhunya batal, tapi mandinya sah. Ya, mandinya apa? Sah. Kalau mau lebih baik lagi, setelah BAB, setelah pipis, setelah kencing, niat lagi kemudian mengguyurkan ke tubuh ini air sebelum, maka itu sudah sah nanti. Ya. Itu kalau mau yang lebih baik. Oleh karena itu, yang tadi tidak niat lagi misalnya dan tidak mengguyurkan air lagi ke seluruh tubuh, setelah selesai kalau mau sholat harus wudhu. Karena sudah kentut dan apa? Pipis atau BAB bahkan tadi. Ya, maka harus apa? Harus wudhu kalau selesai apa? Selesai dari mandinya. Tapi kalau tadi setelah selesai kencing, setelah selesai BAB misalnya atau pas selesai kentut, niat lagi mandi janabah, kemudian disiramkan air ke seluruh tubuh, nggak usah pakai wudhu misalnya, maka nggak apa-apa. Jadi itu sudah sah. Kemudian setelah itu kalau memang tidak melakukan pembatal wudhu, maka dia boleh langsung sholat. Ya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap orang yang mandi janabah maka sudah termasuk di situ wudhu, sekalipun nggak pakai wudhu. Ya, saya ulangi, orang yang mandi janabah itu sudah termasuk wudhu, sekalipun di awal mandi janabah dia tidak apa? Tidak pakai wudhu misalnya. Apalagi pakai wudhu lebih sempurna lagi. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mandi janabah beliau berwudu lagi? Kata Aisyah, kana la yatawadda ba'dal ghusli. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwudu lagi setelah mandi janabah. Berarti beliau langsung sholat, Pak. Ya, tidak perlu mandi janabah. Kemudian juga Ibnu Umar pernah ditanya, su'ila anil wudu ba'dal ghusli. Beliau ditanya tentang wudu lagi setelah mandi janabah. Faqal wa ayyu wudu'i a'ammu minal ghusli. Kata Ibnu Umar, lantas wudu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi? Ya. Jadi setelah mandi janabah, kalau memang tidak melakukan pembatal wudu, maka bisa langsung sholat karena sudah termasuk wudhu, sekalipun di awal mandi janabah tadi tidak pakai wudhu. Apalagi pakai wudhu, maka jelas. Tapi kalau ada pembatal wudhu, ya, ketika di sela-sela apa tadi mandi janabah itu ada pembatal wudhu, maka wudhunya batal, kemudian mandinya tidak berpengaruh sama sekali. Kalau dia lanjutkan sampai selesai. Kemudian nanti setelah apa? Mandi, kalau mau sholat wudhu lagi. Kecuali yang tadi pas di tengah-tengah mandi janabah kok melakukan pembatal wudhu seperti kentut, kencing atau BAB,
maka setelah selesai itu semua dia niat lagi untuk apa? Mandi janabah, kemudian mengguyurkan air ini ke seluruh tubuh, maka itu sudah sah. Maka kalau seperti itu setelah mandi itu tidak perlu apa? Wudu lagi. Ya, tidak perlu wudu lagi. Sehingga tertinggal ya, apakah tadi di sela-sela wudu mandi janabah itu kita melakukan pembatal wudu atau tidak? Kalau mau lakukan pembatal wudu, maka nanti pas mau sholat harus wudu. Tapi kalau tidak, maka langsung. Karena mandi itu sudah mencakup wudu, sekalipun di depan tadi tidak memakai wudu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disepakati oleh para ulama, ya, bahwa kalau wudu, mandi janabah itu sudah termasuk wudu, sehingga nanti setelah apa? Mandi janabah maka bisa langsung sholat kalau memang pas di sela-sela mandi janabah tadi tidak melakukan pembatal wudu. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan di sana ada pembahasan tentang mandi biasa, Pak. Ya, mandi biasa. Apakah mandi biasa ini jadi bukan mandi janabah, mandi biasa? Kan mandi biasa kan kita guyur-guyur kan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, dan ini faidah dari ceramahnya Syekh Utsman bin Khamis, ya, bahwa mandi yang biasa itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah juga termasuk wudu juga nanti? Maka kata jumhur ulama, kalau dia berniat dengan mandi biasanya itu mengangkat hadas, maka itu bisa. Ya, itu bisa. Ya, berarti setelah itu bisa langsung apa? Sholat tanpa wudu lagi. Itu mandi biasa ya, bukan mandi apa? Janabah. Kalau mandi janabah mah sepakat ulama bahwa dia sudah termasuk wudu pula, sekalipun di awal mandi janabah tidak pakai wudu. Itu sepakat ulama. Tapi yang mereka jadi permasalahan adalah kalau ini mandi biasa. Segelintir ulama berpendapat itu tidak masuk, tidak bisa kalau semua mandi biasa. Tapi jumhur ulama berpendapat boleh kita mandi biasa dengan niat, ada niat menghilangkan hadas, maka sudah termasuk apa? Wudu, sehingga boleh langsung sholat. Ya, ini tinggal kita bagaimana. Kalau mengikuti jumhur silakan, kalau tidak ya sudah mandi biasa, setelah itu apa? Mau sholat wudu, itu kalau mungkin bisa lebih menenangkan misalnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mungkin ditanya, kan bukankah di mandi janabah itu mesti kita menyenggol kemaluan kita? Apakah itu bukan pembatal wudu? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyentuh kemaluan itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang mutlak menyentuh kemaluan itu tidak batal. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu setelah saya menyentuh kemaluan setelah saya berwudu?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La bal huwa minka." Tidak usah. Karena kemaluanmu itu seperti bagian tubuhmu yang lain. Jadi kamu berwudu, nyekel kaki, nyekel jempol, nyekel rambut, ya, megang tangan, megang jari, kan nggak batal tuh, Pak. Nah, kemaluanmu itu juga sama, itu juga bagian dari tubuhmu, sehingga apa? Tidak batal. Namun ada pula ulama yang berpendapat batal, mutlak. Berdasarkan hadis, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang atau menyentuh kemaluannya, maka hendaknya apa? Berwudu. Dan pendapat di sana sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Tapi ada ulama yang mengambil tengah-tengah pendapatnya, yaitu kalau seseorang habis wudu menyentuh kemaluannya, maka wudu itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Jadi kalau mau wudu lagi boleh, tapi kalau tidak pun maka tidak membatalkan. Ini pertengahan pendapatnya. Ya, jadi ada yang sampai demikian karena di situ apa? Terjadi silang pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, tinggal antum mau ngikutin yang mana pendapatnya. Kalau antum berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu batal, ya sudah. Setelah mandi janabah harus apa? Wudu lagi kalau mau sholat. Ya, karena ya gimana kita mau membersihkan tempat itu kalau tidak menyentuh, kecuali kalau jenengan ya
mandinya pakai kaos tangan. Ya. Jadi bersihkan pakai apa? Kaos tangan. Nah, itu mungkin kalau itu ulama sepakat kalau menyentuh kemaluan dengan penghalang itu nggak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Jadi saya pakai ya kaos tangan atau pakai handuk misalnya, maka ya silahkan ikut pendapat yang mana di antara kita. Tapi kalau kita ngikuti pendapat yang tengah-tengah tadi ya sudah, ya kita bersihkan. Setelah itu kalau kita mau wudu lagi juga boleh, tidak mengapa. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir mungkin setelah mandi janabah apakah boleh mengeringkan badan dengan handuk dan sebagainya? Maka di sini pun ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang berpendapat tidak boleh karena ketika Maimunah radhiyallahu taala anha memberikan handuk kepada Rasulullah setelah mandi janabahnya beliau, ditolak sama Rasulullah. Rasulullah enggak mau. Ya, sehingga di sini diambil pendapat bahwa mengeringkan ya tubuh dengan handuk setelah mandi janabah itu tidak boleh. Sudah biarkan apa adanya. Makanya ada orang umum itu kalau setelah mandi janabah bajunya ya lebes gitu, Pak. Jadi kelihatan banget rambutnya masih netes gitu. Ya. Karena dia punya pendapat nggak boleh diusap. Ya, pakai celana ya lembes, pakai baju juga demikian. Ya. Namun kata para ulama yang membolehkan tentang hadis Maimunah tadi, justru hadis itu menyatakan kebiasaan Rasulullah setelah mandi janabah adalah diberi handuk oleh Maimunah. Cuman kenapa ketika itu Rasulullah tidak memakainya dan menolak? Karena banyak sekali penafsiran di situ. Ya, mungkin karena lagi tidak selera dengan handuknya, atau mungkin handuknya kotor, atau mungkin bla 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 yang lain. Ya. Justru malah Maimunah ngasih handuk ke Rasulullah setelah mandi janabah itu menunjukkan bahwa setelah itu kebiasaan Rasulullah setelah mandi janabah itu mengeringkan dengan handuk atau dengan kain. Sehingga hukumnya boleh. Tapi di sini tidak perlu diperpanjang lebarkan. Intinya kalau mau dihanduk ya dikeringkan dengan handuk silakan. Mau gobios ya sampai rambutnya netes-netes karena airnya masih ada ya monggo. Ya, mana yang nyaman. Tapi kalau saya nyaman ya dikeringkan, Pak. Ya, biar nggak terlalu kelihatan banget gitu. Ya, ini diantara perkara-perkara yang termasuk mandi janabah. Dan ini perlu kita ketahui karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini berdasarkan dalil-dalil Nabi SAW, dan perlu kita ketahui karena ini juga terkait dengan suci dan tidaknya kita dari hadas besar. Kemudian itu juga berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.